Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, senantiasa kita panjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bersyukur, maka akan kembali pada ketebalan keimanan dalam diri kita sehingga kita menjadi hamba yang bersegera melaksanakan perintah dan juga menjauhi larangannya. Kesyukuran yang kita panjatkan kepada Allah juga akan mempertebal dinding ketabahan dan kesabaran kita di saat kita diuji dan juga dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran yang kita panjatkan kepada Allah juga akan mendatangkan nikmat-nikmat yang lain yang itu berguna bagi penghambaan dan juga penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, berarti selamat pagi ya, selamat pagi di sana, dan sekarang di sini sudah malam. Jadi kalau di sana masih apa ya? Kalau lampu itu ini baru bentir-bentirnya, jadi begitu kuatnya cahayanya. Di sini sudah mempersiapkan untuk menjelang waktu istirahat. Pada malam kali ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan bersama mempelajari satu kitab karya Imam Ghazali. Kitab yang ditulis tahun 500, ya lebih kurang adalah 505 Hijriah, jadi sudah lama. Sekarang ini kita berada di tahun 1440 berapa Ji? 43 ya? 1442 Hijriah. Jadi sudah cukup lama, sekitar 900 tahun yang lalu. Maka kalau saya lihat di sini dari beberapa yang peserta yang datang cukup banyak, tapi untuk mengawali kajian kita, untuk mendapatkan keberkahan, kita buka dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nanti akan berjalan dengan lancar. Dan ini kajiannya adalah kajian kitab. Alhamdulillah kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya filenya, nanti bisa di print kemudian diberi harokat. Karena kita tidak hanya ngaji konten, termasuk juga bagaimana setelah kajian ini juga ada kemampuan dari Bapak Ibu untuk mengkaji kitab-kitab yang ada. Jadi sekarang ini bahasanya adalah kulaan materi, tapi nanti ada masa, ada waktu di mana memang Bapak Ibu harus menjadi pemateri atau menjadi guru bagi keluarganya, kemudian menjadi guru bagi putra-putrinya. Bisa juga. Maka nanti pembahasan kita akan saya bacakan isi kitabnya, kemudian kita akan melihat perubahan. Tidak semuanya kita bahas, tidak, tetapi karena kita sama-sama sedang belajar bahasa Arab, mana yang menurut saya penting untuk diketahui oleh Bapak Ibu nanti akan saya sampaikan berkaitan dengan materi pembelajaran bahasa Arabnya. Ada memang tadi saya sudah memberikan beberapa catatan yang memang harus disampaikan sekarang karena kita mumpung ketemu dengan pembahasan itu dalam kitab ini, tapi nanti dalam pembelajarannya kita akan ketemu pada pertemuan yang akan akhir-akhir. Tapi setidaknya sudah pernah dengar dalam kajian kitab Ihya Ulumuddin ini, kita pernah dengar istilah itu. Ini adalah kitab Ihya Ulumuddin. Maka pernah kita kaji ya kemarin. Mungkin Pak Ridho masih ingat kenapa kita membaca Ulumuddin bukan kitab Ulumuddin. Ya. Kita membaca Ihya Ulumuddin, bukan Ihya Ulumuddin. Karena menjadi satu frase, maka dibaca Ihya Ulumuddin. Pun kalau kita lihat di dalam kitabnya ini juga ada Ihya Ulumuddin, ada harokat kasrah di bawah huruf mim, Ulumuddin. Tapi kita juga tidak menyalahkan kalau mereka yang membaca Ulumuddin, juga nggak apa-apa, karena memang masyhur itu disebut dengan kitab Ihya Ulumuddin. Karena kita dalam konteksnya belajar, ya kita sampaikan. Nah, kitab Ihya Ulumuddin ini ya memang ada 4 jilid, lebih kurang, tergantung memang dari penerbit, tapi rata-rata menjadi 4 jilid. 1 jilid, atau ada 4 pembahasan yang pernah disampaikan sama Ustaz Taufik dalam materi kita dulu. Ada
rubu ya. Disebut dengan rubu ya. Kalau misalkan kita lihat pembahasan kita ini, yang kita bagian ini adalah 1/10 dari 1/4 kitab. Jadi kitabnya dibagi 4. Jadi 4, kitab ilmu jadi 4. Dari 4 itu nanti satu kitab ada 10 pembahasan. Dan kita ini ngambil satu pembahasan dari 10 pembahasan dari masing-masing rubu itu. Kita ketahui bahwa dalam kitab Ihya Ulumuddin itu kan ada misalkan rubul ibadat. 1/4 pembahasan berkaitan dengan masalah ibadah. Dan nanti dalam 1/4 pembahasan ibadah ini ada 10 kitab. Ada 10 kitab. Dalam satu kitab itu nanti ada beberapa fusul. Ini saja ada sekitar 7 fusul, ada 7 pasal di berlapis-lapis pembahasannya. Kemudian nanti ada rubu'ul adat. Jadi 1/4 kebiasaan. Jadi membahas terkait dengan kebiasaan dalam ibadah kita. Kemudian ada rubu'ul muhlikat, 10 atau rubu'ul muhlikat, 1/4 pembahasan yang berkaitan dengan hal-hal atau perbuatan yang muhlikat itu membinasakan. Kemudian juga ada rubu'ul al-munjiyat, ada pembahasan 1/4 pembahasan berkaitan dengan perbuatan yang menyelamatkan. Kalau kita lihat juga, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kan kita tadi sampaikan bahwa rubu'ul yang ibadat 1/4-nya itu kan ada kitab, ada 10 namanya kitab, dia menggunakan kata kitab. Ada kitabul ilmi, kitab ilmu, kemudian masalah i'tiqad ini adalah akidah, kemudian ada hikmah, kemudian ada hikmah sholat, hikmah zakat, kemudian hikmah puasa, hikmah haji, kemudian berkaitan dengan masalah adab, zikir dan doa, kemudian adalah terkait dengan wirid. Nah, kita ambil yang bab yang pertama, kitabul ilmi. Jadi ini adalah tadi saya sampaikan 1/10 dari 1/4-nya. Ya, malah yudraku kullu ya la yudraku kullu. Kalau kita tidak mampu membahas semuanya kan ya, jangan kita tinggalkan semuanya. Kita ngambil salah satunya. Inilah kitabul ilmi. Kitabul ilmi. Bapak Ibu sudah ngeprint, di hadapannya sudah ada print out-nya ya? Sudah. Biar nanti tidak alhamdulillah. Tapi kayak gitu. Ini yang beda kayak gini. Iya, ini masuk versi yang lama, belum sempat ngeprint yang baru. Saya tadi sebelum ngeprint saya ngecek dulu karena itu pernah nge-share yang baru, jadi saya ambil yang baru. Iya, ini saya ngeprintnya minggu lalu. Terus yang lama belum sempat ke printer lagi. Kalau sini kan ngeprintnya harus keluar ke FedEx. Karena nggak punya printer. Betul. Deh. Mas Danang sudah pakai ini ya? Cukup ngangguk-nganggukkan kepala aja Mas Danang. Udah, Ustaz. Ini nggak kelihatan ya? Sudah. Ada yang belum? Berarti sudah semua deh. Paling tidak ada pegangannya. Pak Hartono sudah ada print out ini, Pak Hartono ya? Maaf, saya belum sempat ngeprint. Oh, jadi. Tapi filenya sudah ada ya? Bisa dibuka ya filenya? Ya. Bisa, insya Allah. Ya, bisa dibuka filenya. Alhamdulillah. Kalau bisa dibuka, alhamdulillah. Jadi paling nggak dibuka filenya. Saya menyengaja untuk mau ngeprint ini sehingga nanti bisa ngasih beberapa catatan langsung di atas kertas. Mana yang perlu untuk disampaikan. Ya. Tapi saya tadi juga sempat ngecek juga beberapa ada sih hadisnya. Tadi disebutkan ada hadisnya ketika saya membaca. Mungkin nanti menggunakan referensi Sahih Bukhari. Kemudian saya siapkan untuk yang Sahih Muslimnya. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu mau mengecek terkait dengan masalah hadisnya. Kan di dalam tahqiqan di kitab ini itu disebutkan. Kemudian untuk yang mencari vocabnya, kosakatanya, kita siapkan Kamus Al-Asri. Kamus Al-Asri ini boleh kita siapkan juga. Kalau misalkan nanti kosakatanya kok kita tidak tahu. Kalau ini adalah kamus khusus untuk yang jamak taksir. Ternyata ada beberapa jamak taksir dalam pembahasan kita. Ini khusus jamak taksir. Kemudian tidak lupa kita siapkan Al-Quranul Karim. Siap Al-Quranul Karim. Jadi Mas Danang nanti kalau misalkan mau mengajarkan kitab kuning, ya kita persiapkan beberapa dokumen atau literatur pendukungnya. Kalau Bu kemarin siapa ya? Memakai kitab Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir. Jadi ada Kamus Al-Munawwir nanti bisa disiapkan untuk
untuk apa lihat kosakatanya. Kalau misalkan ada kosakata yang susah untuk dipahami. Jadi, inilah beberapa persiapan yang kita lakukan sebelum kita melakukan kajian untuk kitab kuning pada malam kali ini. Rubu'ul Ibadat Al-Qismul Awwal. Di covernya, boleh kita mulai dari covernya. Boleh disiapkan minumannya kalau misalkan ada yang ngantuk ya. Bu Wahyu Lestari ada di sana, lagi on ya. Bu Nana? Iya. Iya, Pak. Ada Ustadz, ini lagi siap-siap ngopi Terima kasih. juga. Iya. Masih pagi, Ustadz. Masih pagi. Sangat ya. Jadi, Mas Danang udah pakai peci, udah menyaingi pembicara. Iya. Boleh dilihat dari Siap, Ustaz. dari covernya, saya mulai dari covernya. Saya akan mencoba untuk menampilkan biar nanti bisa dilihat juga. Berarti yang saya buka adalah ini dulu. Yang nampak di sana apa aja, Pak Arif? Sudah Pak Arif kelihatan, yang nampak di sana? sudah kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan share ininya, Covernya. Pak. Ya, covernya sudah oke. Sudah aja. Dapat deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya kitab Ihya'u Ulumiddin. Ihya Ulumiddin, maka kalau saya sampaikan ini adalah bentuknya adalah bentuk idofah. Bentuk idofah adalah dalam bahasa kita adalah seperti frase ya, rumah sakit atau kantor polisi, kantor pos, dua kata yang digabung atau lebih sehingga menjadi menjadi satu makna. Ihya Ulumiddin itu maksudnya adalah menghidupkan ilmu-ilmu agama, ilmu agama. Ta'lifu ini adalah ta'lifu adalah pengarangnya atau penulisnya Al-Imami Al-Mujaddid, dia menggunakan Al-Imami ya. Al-Imami, mungkin pakai li ya. Al-Imami di kasrah. Imami Al-Mujaddidi, imam dan mujaddid pembaharu, Hujjatil Islami wal Muslimin. Hujjah Al-Islam dan Muslim. Zainuddin Abi Hamid, jadi lakopnya banyak. Satu adalah Imam Mujaddid, kemudian Hujjatul Islam wal Muslimin, Zainuddin, baru Abi Hamid. Jadi nama Imam Ghazali dikenal dengan Abu Hamid. Abu Hamid, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, Muhammad ibni Muhammad ibni Muhammad ibni Ahmad Al-Ghazali. Ya. Al-Tusi At-Tabarani Syafi'i. Jadi babnya Syafi'i. Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Jadi ini adalah masa hidupnya 450 sampai 505. Berarti usianya 55 tahun ya. 55 tahun, waktu yang tidak lama, tapi menghasilkan banyak karya. Atau di sini masanya adalah dengan 1111 Masehi. Rubu'ul Ibadati. Nah, tadi kita sampaikan bahwa kitab Ihya Ulumuddin itu kan menjadi ada 4 bagian utama. Rubu' tentang ibadah, kemudian rubu'ul adat, seperempat berkaitan dengan masalah ibadah, seperempat masalah kebiasaan, rubul muhlikat, hal-hal yang membahayakan atau membinasakan, sama rubu'ul munjiyat, seperempat berkaitan dengan masalah hal-hal yang bisa menyelamatkan. Al-Qismul Awal, ini disebut Qismul Awal, bagian yang pertama. Al-Qismu Al-Awal. Mas Danang, ini kalau dikasih harokat, lamnya ini kira-kira dhammah, kasrah atau fathah ya Mas Danang? Domah, Ustaz. Domah. Al-Qismul Awwalu. Dia masuk dalam kategori sifat mausuf. Jadi kata al-awwal ini mensifati al-qismu. Jadi kalau terjemahnya adalah bagian yang pertama. Ada kata yang pertama. Rubul ibadati ini memang dikasrah karena ini adalah bagian dari frase. Frase itu bahasanya adalah idofa. Bahasa idofa kalau dalam yang kelas bahasa Arab 2, idofa itu nanti ada di bagian pembahasan yang pertemuan yang kedua insyaallah. Saya juga siapkan silabusnya. Rubul ibadati. Kitabu al-ilmi wa qawaidil aqaidi. Asrarit taharati wa muhimmatiha. Asrarit salati wa muhimmatiha. Al-ilm qawaidul aqaid. Al-mujalladu al-awwalu, jilid yang pertama, Darul Minhaj ini adalah penerbitnya. Kita masuk pembahasan. Nah, di sini di atas ada tulisan Rubul ibadati. Kitabul ilmi, Rubul ibadat. Jadi diulang lagi, biar kita tahu ketika membuka halaman ini itu membahas tentang apa toh? Ternyata membahas terkait dengan
Rubul ibadati, seperempat ibadah. Pembahasan tentang ibadah, kitabul ilmi, bab kitabnya adalah kitab al-ilmi. Nah, sini bahasan adalah kitabul ilmi. Tidak bisa baca ya, kitabul ilmi. Bapak Ibu kalau misalkan saya terlalu cepat, boleh di stop, atau nanti kalau ada yang mau diperdalam, boleh nanti disampaikan. Kitabul ilmi, kitab ilmu. Kalau kita nambahkan dengan kitabul ilmi. Ini kan termasuk bahasa Arab kosakata yang terserap dalam bahasa Indonesia. Kitab adalah kitab, al-ilmi adalah ilmu. Wafihi, dan di dalamnya sab'atu abwabin. Sab'atu di doma abwabin. Sab'atu itu 7, ada abwabin bab. Jadi bentuk jamak dari babun adalah abwab. Babun, abwab. Bab itu bisa berarti babun pintu, babun juga berarti bab. Karena kalau kita masuk dalam pembahasan berganti dengan bab kan masuk pintu yang baru, masuk pembahasan yang baru. Sab'ah. Ini nanti pembahasan adat ma'dud. Saya belum memasukkan pembahasan adat ma'dud dalam silabus. Ini adalah termasuk jumlah ismiyah seperti yang Bu Nana ketahui, tapi jumlah ismiyahnya di sini sudah dibolak-balik. Yang subjek di depan itu diakhirkan, sab'atu ababin ini adalah subjeknya, kalau fihi ini adalah predikatnya, tapi taruh di depan. Kita sudah mendengar istilah jumlah ismiyah. Pembahasan besok ya, dapat bocorannya. Al-babu al-awwalu, babul awal, pembahasannya bab yang pertama. Jadi boleh kita mengartikan dengan bab yang pertama, fi fadlil ilmi wa ta'limi wa ta'allumi. Nah, 3 kata yang akar katanya sama. Fi fadli, fi di dalam, fadli keutamaan al-ilmi ilmu, wa ta'limi, ta'lim pengajarannya, wa ta'allum dan belajarnya. Ada ilmi, ta'limi, dan ta'allumi. Memang akar katanya sama, dari alima. Alima ya'lamu ilman. Wazannya fa'ila yaf'alu fa'lan. Jadi ke sini jadi ilman. Pembahasan masdar, isim masdar itu nanti ada masdar yang qiyasi, ada masdar sinai atau masdar simai. Sinai atau simai. Maka di sini kalau ilman dari alima ya'lamu, ilman. Dari ilmu dari alima ya'lamu. Kata akar katanya alima ya'lamu. Ta'lim, kalau ta'lim dari allama yu'allimu. Allama yu'allimu ta'liman. Wazannya adalah fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Wa ta'allumi, ta'allum, itu dari kata ta'allama yata'allamu ta'alluman. Ada pembahasannya nanti pada pertemuan yang ke-7, lebih di atas pertemuan ke-7, dan juga pertemuan yang ke-4. Jadi kelas bahasa Arab 2 itu nanti berkaitan dengan masalah ilmu sorofnya. Ya, ilmi, ta'limi, wa ta'allumi. Ini pembahasan pertama, kita akan membahas masuk pembahasan di sini ya. Ilmu terkait dengan ini. Al-babu as-sani, boleh dibaca as-saniyu. Kalau saniyu kan menjadi berat. Al-babu as-sani. Bab yang kedua, fi bayani fardil aini wa fardil kifayati minal ulumi. Fi bayani dalam penjelasan fardil aini. Kalau kita sebut dengan fardu ain. Fardu ain. Wa fardil kifayati dan fardu kifayah. Kenapa di sini dikasih harokat kasrah ya, fardi? Karena ada bayaninya di kasrah. Yang menyebabkan bayannya di kasrah karena ada huruf fi, harful jar. Kita akan ketemu dengan huruf jar. Ya. Ada min, ada ilah, ada an, ada ala. Termasuk ada fi di sini. Ya. Maka fi ini kalau disebut huruf, pasti setelahnya adalah isim. Dan isim itu harus di kasrah. Tandanya seperti itu. Lihat bab yang pertama, fi fadli juga di kasrah. Fi bayani fardil aini, di sini semetok, ini adalah frase idhofah, pembahasan fardu ain, wa fardil kifayati dan fardu kifayah, minal ulumi dari ilmu-ilmu. Ilmun, jamaknya adalah ulum. Ilmun adalah ulumun. Kalau alimun, ulama'u, ulama. Kalau ini adalah ilmun, ulum. Jadi ilmu-ilmu menjelaskan terkait dengan ilmu-ilmu yang termasuk fardu kifayah, fardu ain dan fardu kifayah. Mau menjelaskan apa sih ilmu yang berhukum fardu ain? Maksudnya fardu ain adalah setiap harus mempelajari.
Kalau fardu kifayah, kalau sudah sebagian ada orang mempelajari, maka yang menjadi gugur. Seperti ilmu faraid termasuk fardu kifayah. Kalau bagusnya sih kita ikut belajar ilmu faraid itu. Wabayani hadil fiqhi wabayani. Nah, ini ada huruf waw, wa. Ini ada huruf waw. Maka huruf waw ini adalah harful atof, huruf atof. Yang disebut nanti huruf atof ada ma'tuf, ada ma'tuf alaih. Ma'tuf adalah yang diikuti, ada ma'tuf alaih yang diikutkan. Maka di sini huruf atof, karena fardi ini terletak setelah huruf atof, dia harus ikut ke depannya. Jadi fardi ini diikutkan kata apa? Kata bayani. Karena bayani ini di kasroh, maka fardi di kasroh. Oke. Di sini ada huruf waw atof, ada bayani. Dia diikutkan ke mana? Ke bayani juga, ke fardi. Fardi kan di kasroh, ini juga ke kasroh. Jadi dia ini mengikuti huruf atof, dan kata setelahnya itu mengikuti mana kata yang terdekat. Misalkan kalau dalam bahasa Indonesia kan nggak sering menggunakan kata dan ya. Kalau waw kan artinya adalah dan. Saya datang ke rumah Ustadz Taufik. Saya makan roti dan makan keju dan makan. Jadi setelah dan itu masih ada kata makan. Makan ini ikut kata sebelumnya, huruf atof. Jadi setelah huruf atof itu bisa isim, bisa fiil, rata-rata adalah ya isim rata-rata ya. Wa bayani hadil fikhi wal kalami min ilmi dini. Menjelaskan terkait dengan hadil fikhi, batasan-batasan fikih, wal kalam dan kalam min ilmi din dari ilmu agama. Wa bayani ilmil akhirati, wa bayani ilmil akhirati, dan menjelaskan terkait dengan ilmu akhirat, wa ilmi dunia, dan ilmu dunia. Itu bab kedua. Bab kedua nanti setelah kita menyelesaikan berapa halaman ini? Lebih kurang 12 halaman lah. Karena di bab pertama ini ada 12 halaman di yang versi cetak kita. Al-babus salisu, bab yang ketiga adalah fima ta'udduhu al-ammatu min ulumiddini walisa minha. Fima. Fi di dalam huruf, maka ma ini bisa berarti isim. Bapak Ibu, ma ini jangan diambil pusing ya. Ma itu memang macam-macam dalam bahasa Arab. Ada ma yang berarti adalah ma mausul. Artinya adalah seperti mana allazi. Kemudian ma ini bisa berarti ma asyai, sesuatu. Sesuatu. Ma itu ada ma nafi. Ma'araf tuh saya tidak, artinya adalah tidak. Ma'araf tuh saya tidak tahu. Ma adalah artinya adalah maziyadah, tambahan, dia hanya tambahan. Kemudian ma apa lagi? Ma masdariyah juga ada. Nah, kalau di sini fi ma ta'udduhu termasuk ma asyai yang berarti adalah sesuatu. Ta'udduhu al-ammatu, sesuatu yang dianggap oleh orang umum, orang awam min ulumiddin. Kenapa dikasar di sini ulumi? Karena ada huruf jar, ada huruf min ulumiddini. Ulum ini jamak dari apa tadi? Dia jamak taksir dari kata ilmun. Ilmun, ulumun. Ilmun, ilmani, ulumun. Min ulumiddini, walisa minha. Dan ternyata dia bukan termasuk ilmu agama. Jadi ada sesuatu yang dikatakan dianggap itu adalah ilmu agama. Ternyata itu bukan termasuk ilmu agama. Yang dianggap oleh orang-orang awam. Wa fihi bayanu, dan di dalamnya juga, fihi hi. Nah, wa fihi hi ini adalah dan di dalamnya itu kembali kepada bab yang ketiga ini, dan di dalam bab yang ketiga itu nanti ada bayanu jinsil ilmi, maka ini di dhammah. Ya, ini di dhammah. Wafihi. Wawunya ini menjadi wawu apa? Bisa berarti wawu istinaf. Jadi kalimat ini sudah selesai. Di dalamnya di bab ketiga ada penjelasan jinsil ilmi al-madmumi wa qadrihi. Jadi terkait dengan penjelasan jenis ilmu yang madmum yang tercela dan kadarnya. Al-babu ar-rabi'u, bab yang keempat, fi afatil munazarati. Afat ini bisa berarti bahaya. Ini termasuk dengan isim jamak muannas salim. Pembahasan kita pada pertemuan yang jamak yang kelima. Afatil munazarati, bahayanya munazar itu berdebat. Nah, wasababi istighali, dan sebab
Ishtighalin nasi, kesibukan manusia bil khilaf wal jidal, dengan perselisihan, bil khilaf, perselisihan karena perbedaan, wal jidali juga perdebatan juga. Munadharah itu dulu pada masa jahiliyah itu ada kebiasaan munadharah. Yang munadharah itu ya berbalas tapi mencari sisi kekurangan. Dulu dilaksanakan dengan syair. Jadi mencari kekurangan kemudian diungkapkan dalam bentuk syair. Kalau nanti di sini kita akan lihat di bab yang keempat, munadharah. Al-babu al-khamisu, bab yang kelima, al-babu al-khamisu fi adabil muallimi wal muta'allimi. Adabil muallimi wal muta'allimi. Adab-adab muallim, pengajar, dan muta'allim, pelajar atau siswa. Apa sih adab dari seorang guru dalam mengajar dan juga adab murid dalam belajar. Ini adabil muallim. Kenapa di kasrah adabi? Karena ada huruf jar. Al-muallimi wal muta'allim. Nah, di sini kita lihat sudah ada beberapa harokat yang rawan, misalkan kalau jadi salah membaca, sudah diantisipasi dikasih harokat di sini. Al-babu as-sadisu, bab yang ke-6, fi afatil ilmi wal ulama. Bahayanya ilmu dan ulama. Jadi, bahayanya ilmu dan ulama. Fi afatil ilmi wal ulama'i. Ulama ini ada ulama. Alimun jamannya adalah ulama'u. Alimun, orang yang berilmu. Ulama. Jadi ulama disebut ulama adalah karena ilmunya itu, ilmu agamanya yang ada pada diri beliau, kemudian terpancar dalam perilakunya. Wal alamati, ada huruf wawu ataf, menjadi konjungsi, penghubung. Alamati, tanda-tanda. Al-fariqah. Al-fariqah ini yang membedakan. Nah, ini mensifati, al-fariqah ini mensifati, kata sifat dan yang disifati. Kata sifat, dia mensifati al-alamat, tanda-tanda yang membedakan baina antara ulama id-dunya wal akhirati. Antara ulama dunia dan ulama akhirat. Ada bedanya ternyata, ulama dunia dan juga ulama akhirat. Apa sih bedanya ulama dunia dan ulama akhirat? Nah, kita lihat pada bab yang ke-6 insyaallah. Al-babu as-sabi'u, bab yang ke-7, fil aqli, pembahasan akal. Wa fadilatihi, dan keutamaannya, wa qasamihi, dan pembagiannya. Jadinya di sini fadilatihi itu kembali pada al-aqli. Wa qasamihi, dan pembagiannya atau macam-macamnya kembali kepada akal. Wama ja'a fihi minal akhbar, dan wama dan apa yang ja'a telah datang fihi di dalamnya minal akhbari dari kabar. Akhbar ini kalau kita lihat dalam buku ini adalah termasuk terkait dengan ya informasi dari hadis juga, diambilkan dari hadis. Nah, inilah untuk yang halaman ini, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kita cek sudah banyak yang ikut ya. Ustadz mau tanya, Ustadz. Boleh, silakan. Ustadz tadi wasababis istigholi apa Ustadz artinya? Jadi syaghal itu yang menyibukkan. Wasababu istighal bab berapa tadi ya? Bab Robi 4. Robi, nah, sabab istighalin nasi bil khilaf wal jidal. Dan sebab manusia disibukkan dengan perselisihan. Istighalin nas, manusia sibuk bil khilafi, dengan perbedaan, wal jidali, dan juga perdebatan. Munazoroti bukan debat Ustaz ya, munazoroti. Bisa diartikan debat dia, munazarah. Jadi mungkin kalau sekilas dari membaca babnya ini, munazarah ini, orang suka berdebat-debat tapi intinya malah bukan merapatkan ukhuwah, tapi malah nanti saling menyalahkan, kemudian terus nanti terjadi keretakan. Debat kusir kali ya? Debat kusir. Akan lebih menarik nanti kalau kita lihat bagaimana versi dari Imam Ghazali ini pada bab yang keempat. Setelah menyelesaikan bab pertama, bab kedua, bab ketiga, baru masuk nanti bab yang keempat, insya Allah. Merasakan.
Nah, sekarang kita masuk pada halaman berikutnya. Jadi tadi masih berbicara terkait dengan kandungan pasal bab dalam Kitabul Ilmi. Ada 7 bab ya dalam satu kitab. Al-babu al-awwalu, ini bab yang pertama, fi fadlil ilmi wat ta'limi wat ta'allumi wa syawahiduhu minan naqli wal aqli. Oke, saya ulangi lagi. Fi fadlil ilmi, dalam pembahasan tentang keutamaan ilmu. Wat ta'limi, ta'lim, mengajarkan ilmu. Wat ta'allumi, dan mempelajari ilmu. Wa syawahiduhu, dan dalil-dalil ilmu. Minan naqli wal aqli. Minan naqlin dari Quran dan hadis. Quran dan sunnah. Nah, kita akan lihat di sini, ternyata banyak, Imam Ghazali mengutip banyak ayat yang berkaitan dengan masalah ilmu. Bagaimana Allah memuliakan orang yang berilmu. Fadilatul ilmi. Fadilatul ilmi, keutamaan ilmu. Ini bisa kalau kita lihat, berarti di sini juga ada kata yang dibuang, misalkan. Ini bab fadilatul ilmi. Fadilatul ilmi, keutamaan ilmu. Syawahiduha minal Qur'an. Ini adalah dalil-dalil dari Al-Quran. Nanti ada dalil-dalil dari hadis. Pada halaman berikutnya pun kita akan mendapatkan itu. Dalil-dalil dari hadis. Dengan jelas disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Nanti pada halaman yang ke-22 insya Allah. Ya, kita memang Itu tadi Ustadz yang min naqli wal akali akal kan Ustadz ya? An-naqli itu apa Ustadz? Naqli nanti dari dalil Al-Quran dan hadis. Naqli itu Ustadz ya? Asal katanya dari naqli itu Naqli itu dari naqola, nun, qaf, lam. Naql. Jadi dia menukil dari Al-Quran dan juga hadis. Nukil itu mengambil. Mangkul, ada kata mangkul, itu diambil dari Al-Quran dan hadis. Tinggal memindahkan dari Al-Quran, diambil, diletakkan dalam bab ini, dari hadis diambil, diletakkan dalam bab ini. Maka disebut dengan naqli. Kalau akli nanti dia secara rasional. Oke, jazakallah khair. Jazakallah khair. Syawahiduha. Naqli apa itu otomatis selalu otomatis ke Al-Quran dan hadis. Automatically. Maka kalau misalkan dalam ilmu pengetahuan pun dipakai. Jadi satu istilah ya dipakai integrasi akli dan nakli. Jadi integrasi yang keilmuan yang ada dalam Al-Quran dan hadis dengan akal, dengan ilmu pengetahuan manusia. Dia mau membuktikan bahwa tidak ada pertentangan antara ilmu pengetahuan yang diketahui manusia dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Itu ada kampus yang memakai istilah itu. Nakli dan akli. Integrasi dan akli. Syawahiduha, dalil-dalilnya dari Al-Quran. Minal Qur'ani. Jadi minal Qur'ani. Kenapa disebut dengan minal Qur'ani? Karena ada huruf jar, min. Memang dia min, tapi kalau misalkan tidak di fathah, minal Qur'ani. Karena min ini kan pada dasarnya nunnya adalah nun sukun. Alifnya juga sukun, lamnya juga sukun. Ada 3 huruf sukun berurutan, kan nggak bisa dibaca. Nggak bisa. Maka dikasih dipinjamin harokat fathah minal Qur'ani. Kenapa bukan kasroh minil Qur'ani? Orang Arab punya kaidah ya. Kapan menggunakan fathah, kapan menggunakan kasroh. Karena di sini adalah min. Kalau setelahnya itu ada huruf mati, maka nunnya dikasih fathah. Untuk apa? Littisolil qiraah. Agar bisa nyambung bacanya. Minal Qur'ani. Kalau dibaca min al-Qur'ani boleh, tidak salah. Tapi minal Qur'ani. Lebih mudah minal Qur'ani. Qauluhu ta'ala, firman-Nya, jadi di sini adalah kembali pada Allah. Firman-Nya Allah Ta'ala, Maha Agung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini maka di sini kalau ada qauluhu ta'ala, berarti ini adalah ayat Al-Qur'anul Karim. Ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, qauluhu ta'ala. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi.
Ini ada di surat apa? Sudah ada yang ngecek Bapak Ibu? Ada yang ngecek belum? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, ada di dalam surah Ali Imran, Ustaz. Al-Imran Ali ayat Imran. yang ke-18 ya. Ayat yang ke-18. Syahidallahu Ali Imran. Nah, bagus. Kita langsung buka Al-Qur'annya, Ali Imran. Silakan Bapak Ibu yang membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi Imam Ghazali itu mengutip surah Ali Imran ayat yang ke-18. Adalah surah yang ketiga Ali Imran ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist wa ulul ilmi. Beliau sampai wa ulul ilmi. Syahida itu menyatakan Allahu Allah, annahu bahwa sesungguhnya dia, la ilaha tidak ada Tuhan, illa huwa melainkan dia, wal malaikatu dan malaikat, dan demikian para malaikat, wa ulul ilmi dan orang-orang yang berilmu. Jadi sini mau menyebutkan bahwa orang yang berilmu itu, wa ulul ilmi, ulu adalah orang yang memiliki, al-ilmi adalah ilmu. Orang yang berilmu itu urutannya yang ketiga. Setelah Allah, malaikat, maka yang ketiga adalah orang yang berilmu. Menunjukkan tempatnya yang mulia, posisi yang mulia. Maka di sini Imam Ghazali mengatakan, fangzur maka lihatlah, fangzur. Ini fi'il amr, perintah. Fangzur maka lihatlah. Kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala binafsihi. Bagaimana, bagaimana? Bada'a subhanahu. Bada'a. Telah memulai subhanahu, zat yang maha suci, wa ta'ala dan maha tinggi, atau adalah bagaimana Allah memulai binafsihi dengan dirinya. Wasanna bimalaikatihi. Yang keduanya itu dengan malaikat. Wasallasa bi ahlil ilmi. Dan menigakalikannya dengan ahlil ilmi. Dengan orang yang berilmu. Nah, ini menunjukkan posisi orang yang berilmu adalah mulia. Setelah Allah bersaksi, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Malaikat juga demikian. Wa ulul ilmi juga demikian. Maka posisi orang yang berilmu. Ini adalah ayat yang dikutip oleh Imam Ghazali untuk menerangkan posisi orang yang berilmu. Wa nahika bihadza syarafan wa fadlan wa jalalan wa nabil. Wa nahika dan melarangmu bihadza dengan ini syarafan kemuliaan, wa fadlan dan juga boleh juga keutamaan, wa jalalan dan keagungan, wa nabilan dan nabil itu juga berarti juga dengan keagungan. Ini menjelaskan terkait dengan orang yang berilmu. Ya, masih menjelaskan orang yang berilmu. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surah At-Tahrim ya, Mas Danang. Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Ya. Yarfa'i. Jadi kalau kita lihat biasanya kan yarfa'u itu kan menggunakan fi'il mudhari'. Rafa'a yarfa'u. Tapi di sini di kasrah, yarfa'i, yarfa' itu menunjukkan bahwa memberi makna kepastian bahwa Allah pasti akan mengangkat. Yarfa'illahu Allah, yarfa' ini fi'il, fa'ilnya adalah Allahu Allah. Siapa yang akan diangkat? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Minkum di antara kalian. Dan siapa lagi? Wa dan alladzina orang-orang utul ilma yang berilmu, darojatin derajat-derajatnya. Darojatin ini adalah bentuk isim jamak muannas salim, artinya menunjukkan dia banyak, tidak hanya satu derajat, tapi beberapa derajat. Berapa derajatnya? Allah a'lam. Derajatnya berapa? Kita lihat di sini. Qala Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, semoga meridai Allah anhuma kepada Ibnu Abbas.
anak dan juga bapaknya. Lil ulama'i darajatun. Bagi para ulama itu memiliki derajat-derajat. Darajatun fawqal mu'minina, di atas orang-orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu itu derajatnya mukminin bagi orang yang beriman. Orang yang berilmu itu derajatnya di atas orang-orang yang beriman. Ya. Berapa derajatnya? Bisa mi'ati darujatin. Bisabi dengan 700 derajat. Sab'i 7, mi'atin itu 100, ya. Darujatin derajat. Jadi derajat orang yang berilmu itu 700 derajat di atas derajatnya orang-orang yang beriman. Nah, satu derajat dengan derajat yang lain ini berapa jaraknya? Gitu. Mabaina darajataini, antara dua tingkatan, masiratu khamsimi'ati amin. Jaraknya adalah jaraknya khamsimi'ati amin. Itu 500 tahun perjalanan. Berarti 500 tahun perjalanan itu satu tingkatan. Jeda antara satu tingkatan dengan tingkatan di atasnya, jedanya itu 500 tahun perjalanan. Nah, ini kalau dihitung dengan 700 derajat, ya 700 kali 500. Nah, itu jadi menggambarkan betapa tingginya derajat orang yang berilmu. Betapa Allah memuliakan orang-orang yang berilmu karena ilmunya. Ilmu apa yang dimaksud ini? Ya, tentunya kalau kita lihat adalah ilmu yang mengenal Allah, ilmu yang semakin bertambah ilmu semakin takut terhadap Allah, menunjukkan ketaatan dan juga ketakwaannya kepada Allah SWT. Jadi ilmu-ilmu itu, ya. Ulama membahasnya ke arah sana, ke ilmu-ilmu syar'i. Ya. Nah, ilmu-ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian juga waqala Allah Ta'ala. Jadi ini adalah ayat yang ketiga, waqala Allah Ta'ala, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ini kalau misalkan Bapak Ibu lihat ada di surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Qul, katakanlah Muhammad, fi'lul amri, ya, fi'il amri. Jadi fi'lul amri itu kata kerja perintah. Ada fi'il, ada fa'ilnya. Ada perintahnya, ada yang diperintah. Yang diperintah ada Nabi Muhammad. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah? Hal ini apakah? Hal itu adalah isim istifham. Apakah? Di mana-mana kalau ada hak dengan lam, bacanya adalah hal. Kalau dia adalah istifham. Bukan halu, bukan hala juga tidak. Hal. Yastawil ladzina, sama istawisma. Alladzina ya'lamuna, orang-orang yang tahu, ya, atau diartikan dengan orang-orang yang berilmu, walladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak berilmu. Apakah sama mereka? Ya, jawabnya adalah tidak. Tapi di sini tidak ada jawaban, di dalam ayat ini tidak ada jawaban. Kita yang menjawab bahwa tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Mana yang tidak berilmu tidak mengetahui. Gitu. Orang yang berilmu mengetahui mana yang diperintahkan, mana yang dilarang juga. Yang tidak berilmu tidak. Wa qala ta'ala, berikutnya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Ada innama. Innama termasuk adatul hasri, memberi makna pengkhususan. Ya. Yakhsha, khasya, yakhsha. Khasya, yakhsha. Ini ada di dalam surah Fatir ayat yang ke-28. Innama yakhsha Allah. Takut, khasyat, yakhsha adalah takut Allah kepada Allah, min ibadi, dari para hambanya, al-ulama'u, para ulama. Ingat bahwa Allah ini di fathah ya. Kenapa? Karena menjadi objek. Allah yang ditakuti. Mohon maaf kalau misalkan sampai salah membaca yakhshallahu, berarti Allah takut. Enggak. Allah ditakuti. Jadi hanya ulama yang takut kepada Allah dari para hambanya itu. Maka khasya di sini, kalau Ibnu Katsir menjelaskan adalah, khasya ini beda dengan khofa yakhafu. Bagaimana bedanya? Kalau khofa yakhafu, orang takut. Kalau ini khasya yakhsha, maknanya memang takut. Tetapi takut yang kemudian melahirkan ta'zim, memuliakan Allah, mengagungkan Allah dengan ilmunya.
Maka orang yang berilmu, alimun. Kalau banyak, ulama'u. Ulama. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Maka kita bisa lihat pada ayat Ar-Ra'du, ayat yang ke-43. Qul katakanlah, kafa. Kafa ini cukup. Cukuplah billahi Allah, syahidan menjadi saksi, baini antara aku wa bainakum dan kalian, wa man indahu waman dan orang-orang yang indahu padanya ilmu kitab, pengetahuan tentang kitab, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, di sini Allah menjelaskan orang yang memiliki ilmu. Nah, inilah untuk halaman yang di sini. Kita lihat berikutnya di ayat halaman 21, ini juga masih berkaitan dengan banyak ayat Al-Quran yang dikutip oleh Imam Ghazali, menerangkan terkait dengan keutamaan ilmu itu. Sampai bawah pun nanti masih ada ayat Al-Qurannya. Karena sudah ada ayat Al-Qurannya dan beberapa kata sudah kita baca, maka langsung kita minta kepada penunjukan. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi. Ana atika bihi. Ini masih ingat Bapak Ibu berkaitan dengan masalah apa? Kalau alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika. Terkait dengan itu loh. Kisah Nabi Sulaiman yang mendatangkan istananya Bilqis, Ratu Bilqis itu. Maka orang yang berilmu kemudian saya bisa mendatangkan kepadamu istananya Bilqis ini. Bikuatil ilmi, dengan kekuatan ilmunya. Kalau kita lihat itu ada di surat An-Naml ayat yang ke-40. An-Naml ayat yang 40. Qala, berkatalah, alladzi, orang yang indahu ilmun, indahu yang padanya ilmun, ada ilmu, minal kitabi, tentang kitab, ana, saya, atika, sanggup membawanya, mendatangkannya kepadamu, bihi. Jadi, ana atika bihi, mendatangkan kepadamu, atika, mendatangkan kepadamu, bihi, dengannya. Gitu. Ini memberitakan bahwa orang ini merasa sanggup karena tenaga pengetahuan yang ada padanya. Dengan ilmu yang ada pada dirinya, dia sanggup untuk mendatangkan istana Bilqis di depan Raja Sulaiman. Tanbihan. Ala annahu iqtadara alaihi biquwwatil ilmi. Tanbihan, memberitahukan ala annahu, sesungguhnya dia iqtadara alaihi, mampu atasnya, biquwwatil ilmi, dengan kekuatan ilmu. Jadi dengan ilmu yang dia miliki mampu mendatangkan apa yang diminta oleh Raja Sulaiman. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa qala alladziina utul ilma wailakum sawabullahi khair. Wa qala, dan berkata, ada yang tahu Bapak Ibu surat apa ini? Wa qala, surah Al-Qasas ayat yang ke-80. Wa qala alladziina, dan berkatalah orang-orang yang utul ilma, yang memiliki ilmu, wailakum, celakalah kalian atau malang nasibmu. Sawabullahi, pahala dari Allah itu khairun, lebih baik, liman amanah, lebih baik. Sawabullahi khairun, itu lebih baik. Di sini adalah tanda liman amanah, bagi orang yang beriman. Bayyana, menjelaskan, ayat ini menjelaskan anna 'indama qadril akhirah yu'lamu bil ilmi. Sesungguhnya bahwa keagungan akhirat itu bisa diketahui dengan ilmu. Ini sawabullahi khair. Pahala di sisi Allah itu lebih baik. Ini orang yang berilmu yang mengatakannya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa may ya'qiluha illal alimun. Wa tilkal amsalu, ini ada di dalam surah Al-Ankabut ayat 43. Wa tilkal amsalu, dan contoh-contoh itu, nadribuha lin-nasi, kami buat untuk manusia, wa may ya'qiluha illal alimun, dan tidak ada yang mengetahui kecuali orang-orang yang berilmu. Ya, orang yang berilmu. Kemudian pada berikutnya, wa qala Allah ta'ala,
walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Ini surah Ali Imran apa An-Nisa ya? Surah An-Nisa ayat yang ke-83. Walau radduhu, dan sekiranya mereka mengembalikannya ila rasuli, kepada rasul, wa ila ulil amri minhum, dan kepada para pemimpin di antara mereka. Ulil amri. Sini kalau kita lihat suratnya memang surah An-Nisa. Ya. Bahwa menerangkan bahwa untuk menentukan hukum dari segala kejadian itu terserah kepada pemahaman mereka ya. Dihubungkan tingkat mereka dengan tingkat nabi dalam menyikapi hukum-hukum Allah. Jadi di sini kita lihat rodda hukmahu, mengembalikan hukumnya fil waqa'i'i, dalam di realita ila istimbatihim, pada keputusan hukum mereka, wa al-haqa rodbatahum, wa al-haqa, dan menempelkan rodbatahum bi rodbatil anbiya, urutan mereka dengan urutan para nabi. Fi kashfi hukmillah, di dalam kashfi, apa? Membuka, dalam membuka hukum Allah. Jadi disinilah orang yang berilmu itu dinisbatkan sebagaimana Rasul. Ketika ada masalah, ketika ada Rasul di tengah-tengah kalian, maka kembalikan kepada Rasul. Kalau Rasul sudah tidak ada, wafat, sudah tidak ada, sekarang ini tidak bisa kembali pada Rasul, kembalikanlah kepada orang-orang yang berilmu. Karena orang-orang yang berilmu ini akan mengambil istinbat hukum, putusan dari masalah yang diadukan, sebagaimana dulu Rasul memutuskan perkara itu pada masanya. Dan juga orang berilmu ini akan melihat juga apa hukum yang sesuai untuk masalah yang dihadapinya. Waqila, dan dikatakan fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum, yakni al-ilma. Ya bani Adam, wahai anak Adam, kita lihat itu ada di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-26. Ya bani Adam, wahai anak Adam, qad anzalna alaikum, qad, sungguh. Nah, kita ketemu kata qad. Qad ini, Bapak Ibu, qad ini itu adalah salah satu tanda kata setelahnya itu adalah fi'il. Qad. Qad, kalau ada kata qad, setelahnya pasti fi'il. Maka anzalna ini ada fi'il madhi. Qad kalau diikuti dengan fi'il madhi, anzalna, maka artinya adalah sungguh. Dia memberi makna takkid, penguat. Tapi kalau qad diikuti dengan fi'il mudhari', ada fi'il mudhari'. Misalkan qad ya'ti, itu artinya adalah terkadang. Kadang dia datang gitu. Qad ya'ti. Terkadang dia datang. Wa qad la ya'ti, dan terkadang tidak datang. Tapi kalau qad di sini, qad anzalna, sungguh kami telah menurunkan alaikum, kepada kalian, libasan, adalah pakaian, yuwari sawatikum, yang akan menutupi kalian. Ya. Maka di sini yang dimaksud dengan libas, yakni al-ilma, jadi ilmu. Warisha, yakni al-yakin. Ini risha, sini seharusnya ada lanjutannya. Yuwari sawatikum, ya, warisha walibasut taqwa dzalika khair. Ada lanjutan dari ayat ini. Kalau risha, bulu, yang dimaksud dengan bulu adalah yakin. Walibasut taqwa, yakni al-haya. Dan baju takwa, bukan baju koko, baju takwa seperti ini, kan? Jadi baju takwa adalah al-haya. Jadi rasa malu, al-haya, rasa malu. Wa qala ta'ala, laqad ji'nakum bikitabin fassalnahu ala ilmin. Ini kita intip ada di surat apa? Surat Al-A'raf ayat yang ke-52. Wa laqad ji'nakum. Sesungguhnya kami telah mendatangkan, ji'nahum bikitabin, mendatangkan kitab kepada mereka, fassalnahu ala ilmin. Kami jelaskan ala ilmin, dengan ilmu, dengan pengetahuan, ya. Dengan pengetahuan. Itu maksudnya dalam ini, ala ilmin, dengan ilmu. Wa qala ta'ala falanaqussanna 'alaihim bi'ilmin. Ini Bapak Ibu bisa menghitung ada berapa kata dalam falanaqussanna. Bapak Ibu ada yang bisa menghitung? 3, Ustaz. 3. Yang pertama adalah
Fa, Nah, yang kedua la, la. Nakuson. Kemudian yang ketiga Nakuson. nakuson. Nah, ada lagi yang lebih banyak dari 3? So, itu Fala berarti nakuson. naik. Ada yang mau menaikin? 4. Satu adalah fa. Tasdid. Satu adalah fa, maka. Kemudian yang kedua adalah lam taukid, la, yang pendek itu. Fala. Ya. Maka yang ketiga adalah nakusso. Dari koso yakusu. Koso yakusu. Kalau nahnu nakusu. Kenapa di sini baca nakusso? Karena ada lamnya. Yang keempat adalah non taukid sakilah. Non taukid sakilah adalah non yang ditasdid di akhir fiil. Di akhir fiil. Maka ada 4 kata. Fa itu sendiri, fa maka, harfu ataf, lam harfu taukid, nakusso adalah fi'lun mudhari', kemudian na yang ditasdid adalah non taukid sakilah. Alaihim bi ini ada 4. Maka sungguh benar-benar kami menceritakan alaihim kepada mereka bi'ilmin dengan ilmu. Jadi dengan ilmu juga. Wa qala ta'ala bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Bal akan tetapi huwa ini ada isim dhamir. Bapak Ibu kalau misalkan huruf dhamma sama fathah ini dibuang, kalau ada ha sama waw bacanya adalah huwa. Huwa, tetap huwa. Jadi kita bisa mengidentifikasi itu bacanya dari huwa. Bal huwa. Kita lihat itu surat apa ya? Bal huwa ayatun. Surah Al-Ankabut ayat 49. Bal bahkan maksudnya di sini adalah kembali pada Al-Qur'an huwa ayatun. Itu adalah bukti-bukti fi sudur bayinatun, bukti-bukti yang jelas fi suduril ladina utul ilma, dalam dada mereka yang diberi pengetahuan. Ya. Nah. Kemudian dalam surah Ar-Rahman wa qala ta'ala khalaqal insan 'allamahul bayan. Khalaqal insan adalah Allah yang telah menciptakan manusia. Khalaqal insana. Nah, di sini khalaqal insana, Bapak Ibu, ini namanya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu adalah kalimat bahasa Arab yang dimulai dengan fi'il. Khalaqa itu menciptakan kan fi'il J. Al-insana manusia. Fa'ilnya mana J? Fa'ilnya di mana? Huwa. Adanya di mana itu Pak Artona? Huwa. Khalaqo. Huwa itu adalah kata ganti yang disembunyikan di balik kata khalaqo. Jadi pembahasan isim dhamir kapan ya kita? Mustatir. Dhamir mustatir, betul, dhamir mustatir. Nanti kita masukkan ke pembahasan dhamir yang mustatir. Khalaqa. Di sini tidak disebutkan kata Allah, bisa bermakna bahwa sudah ma'ruf, tidak ada yang mampu menciptakan manusia kecuali Allah. Jadi tidak disebutkan. Khalaqal insana. 'Allamahul bayan, yang mengajarinya al-bayan, penjelasan. Wa innama dzakara dzalika fi ma'radil imtinan. Jadi Allah menyebutkan yang demikian itu fi ma'radil imtinan untuk apa namanya? Untuk menyatakan nikmat. Jadi memang Allah yang mengajarkan kepada kita ilmu itu. Ini ma'radil imtinan. Nah, sampai sini ini amal akhbar. Ustadz, maaf saya mau tanya tadi yang warisa. Warisa ini di ayat ini ya, dalam yang kedua. Sorry. Warisha itu bulu. Ini nih. Ini, ya. Itu apa ya Ustadz tadi saya agak miss. Warisha itu bulu. Bulu. Oh. Jadi, kalau misalkan kita lanjutkan di sini ayatnya, ini kan libas yuwari sawatikum warisha walibasu taqwa dzalika khair. Jadi lanjutan dari ayatnya. Ayatnya tidak tertulis, tapi dalam penjelasan disebutkan warisha. Sehingga kalau kita tidak melanjutkan ayat ini, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha walibasu taqwa dzalika khair. Jadi lanjutan di sini, lanjutan ayatnya ada kata warisha. Warisha dan bulu, yang dimaksud dengan bulu pada ayat di atas, yakni al-yaqina, itu yakin. Walibasu taqwa, yang dimaksud dengan baju takwa adalah yakni al-haya, rasa malu ya. Jadi orang malu itu
gini, malu untuk melaksanakan melanggar perintah, malu untuk melakukan larangan, atau malu untuk meninggalkan perintah. Fadli, Boleh malunya di tanya situ. sebentar Ustadz? Boleh, Saya boleh. kok ganjel di ini. Wailakum itu kayak ada Celaan. gap. Terjemahnya utuhnya bagaimana itu menerjemahkan wailakum? Waitul ilma wailakum. Wailakum kita lihat di ayatnya. Surat apa tadi yang kita sebutkan? Utul ilma wailakum. Al-Qasas 80. Al-Qasas 80. Wailakum. Al-Qasas 80. Surat yang keberapa, J? Pak Arif, surat yang keberapa? Al-Qasas nih. 2 dari atas, Ustaz. 2 dari atas. Halaman berapa di tempat jenengan? 21. Oh, bukan. Halaman Al-Qur'annya kok. Nomor suratnya. Oh, Halaman 28. Ustaz. 395. 28 Ustaz ya. 385. D. 385. Ayatnya tadi ayat 80. Ayat 80 di halaman 395. 395. Di tempat jenengan apa, Bu? Ya, wailakum. Dia kata wailul likulli humazatil lumazah, ya kan? Sama wailul lil mutaffifin. Itu kan memang dia celaan. Di sini adalah wailakum, celakalah kalian. Waqala, dan berkatalah alladzina, orang yang utul ilma, diberi ilmu, wailakum, celakalah kalian. Wailun sendiri artinya adalah celaka, binasalah, itu wailun. Maka tapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata celakalah kamu. Celakalah kamu. Jadi wailun itu bermakna celakaan. Wailun. Termasuk juga itu bahasa-bahasa kayak mengandung doa tapi kebinasaan. Nah, misalkan kalau kita baca dalam surat Tabat kan, Tabat yada abi lahabi watab. Wailun amma jama'tana illa lihada. Celaka kau Muhammad, apakah karena untuk ini kamu mengumpulkan kami semua di sini? Itu celaannya. Jadi Abu Lahab itu mengata-ngatain Nabi Muhammad dengan perkataan wailun, celakalah kau. Amma jama'tana illa lihada. Nah itu Bapak. Kata dari wailakum. Wailan. Terus hubungannya dengan kalimat sebelumnya itu. Waqala ladzina utul ilma wailakum. Kok tiba-tiba wailakum gitu. Ini kisahnya adalah berkaitan dengan masalah korun. Jadi korun ini kalau kita telusuri, kisah ayatnya adalah dia kan mengambil dari ayat yang ke-76 udah berbicara terkait dengan korun. Karena Imam Ghazali hanya mengambil yang berkaitan dengan kata ilmu, utul ilma. Maka kalau misalkan saya bacakan 79, ayat 79, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Jadi ketika Qarun itu memamerkan, mengeluarkan hartanya kalau kisahnya kan setiap hari kemudian memamerkan hartanya di jalan-jalan sampai kunci gudangnya itu berat untuk dibawa cuma satu orang. Maka banyak orang membawa kunci gudangnya. Sehingga kemudian ada orang mengatakan kalau ladzina, orang yang menginginkan kehidupan dunia, wah, saya ingin seperti itu. Andaikan saya itu memiliki harta seperti dia di sini. Maka kelahlah dia Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan ini mengatakan ya laita nih kuntu turoba. Nanti kita lihat makna laita. Mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Nah, tetapi lanjutannya waqala ladzina utul ilma. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu. Ketahuilah bahwa pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan pahala yang besar itu hanyalah diperoleh oleh orang-orang yang sabar.
Jadi kata wailakum ini celaan bagi orang-orang sebelumnya. Orang-orang yang pada ayat sebelumnya sebutkan mereka menginginkan kehidupan dunia. Karena mereka ini adalah kaum yang menginginkan kekayaan sebagaimana yang dimiliki oleh Qarun. Sedangkan Qarun itu kaya, tapi kan kemudian dilaknat oleh Allah karena tidak beriman, tidak menunjukkan kesyukurannya kepada Allah setelah menjadi orang kaya itu. Maka orang berilmu, jangan sampai kalian itu tertipu dengan dunia ini seperti itu. Jangan dikira bahwa dengan banyak dunia itu, banyak kemewahan dan harta benda yang dimiliki, lantas jadi mulia di hadapan Allah. Tidak. Maka orang berilmu mengatakan, wailakum thawabullahi khairun. Pahala dari Allah itu lebih baik dari apa yang dimiliki oleh Qarun. Pahala dari Allah itu lebih baik dari apa yang dimiliki, apa yang kalian inginkan sebagaimana Qarun miliki. Bagi siapa? Mereka yang beriman. Mereka yang liman amana wa amilas salih. Bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Engkau menjadi orang yang beriman, kemudian membuktikan keimanan dengan amal saleh, itu lebih baik daripada memiliki apa yang dimiliki oleh Qarun. Karena ketidaktaatan, ketidakimanan dia terhadap Allah. Maka di sini menggunakan ya laita, seandainya. Dilihat dari akhir surah An-Naba, ya lait wa qalal kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir mengatakan ya laitani kuntu turaba. Andaikan dulu ketika di dunia saya berupa tanah ya, berupa debu ya, maka tidak akan tidak akan diberi balasan oleh Allah sebagaimana di akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Ini laita itu mengharapkan sesuatu, meminta sesuatu yang sangat kecil kemungkinan itu terjadi, bahkan lebih sering tidak terjadi. Tapi kalau la'allakum tattaqun, itu sesuatu yang bisa terjadi, bisa terwujud, bisa juga tidak. Orang beriman kemudian dia berpuasa, bisa menjadi orang bertakwa, bisa jadi tidak menjadi orang bertakwa. Tadi kemungkinan masih terbuka, bisa ya, bisa tidak. Tapi kalau laita, seperti dalam ayat 79 surah Al-Qasas ini adalah, ini mengharapkan sesuatu yang tidak terjadi pada dirinya. Orang ini, kaum ini, yang melihat kekayaan yang Qarun kemudian ingin memiliki seperti yang dimiliki oleh Qarun, tidak bisa terjadi pada dirinya. Saya dulu 2005, Bapak Ibu, pernah ke namanya Buhaira, Ustaz Rafiq. Buhaira itu seperti danau kecil. Di situ danau, di daerah Ismailiyah, di Mesir, orang situ menyebutkan ini adalah Buhairah Qarun, danau Qarun. Kenapa disebut danau Qarun? Karena dulu di atas ini, di atas danau yang cukup luas itu, dulu berdiri istananya Qarun dan hartanya kemudian ditelan oleh bumi. Kemudian di atasnya dipenuhi oleh air. Bedanya dengan danau yang lain, kalau danau yang lain itu banyak kapal-kapal, kemudian ada yang nangkap ikan, ada yang mancing. Kalau ini tidak. Kenapa? Karena di situ dulu Allah menurunkan azab. Maka jangan berada di lokasi di mana Allah menurunkan azab. Jangan lama-lama di atas itu. Nah, seperti itu. Nah, inilah menjelaskan dari makna kata wailakum. Celakalah kalian adalah orang-orang yang menginginkan harta seperti yang dimiliki oleh Qarun. Allah alam bisawab. Gitu, Bapak. Ada tambahan dari Bapak Ibu mungkin dari penjelasan saya. Ustadz, saya ada pertanyaan Ustadz, tapi nggak berhubungan, itu yang footnote-nya Ustadz. Bacanya gimana Ustadz? Kalau kutul kulub. Kuwatul kulub. Kitab. Kitab. Jadi bukunya dari Imam Ghazali ini kemudian ditahqiq. Buku dari Imam Ghazali ini, kitabnya itu ditahqiq. Orang yang mau hakik. Kalau misalkan Imam Ghazali mengutip mengutip perkataan, dicari itu perkataan sebenarnya dari mana, termasuk juga ayat-ayat. Termasuk juga ta'rif ini, yakni al-haya'u, itu ada di Quwatul Qulub, juz pertama, jilid yang pertama, halamannya 138. Saya sendiri belum punya bukunya dan belum ngecek. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk ngecek. Nah, gitu. Tahqiq itu maksudnya dicari referensinya Ustaz ya? Tahqiq. Nah, dulu kitab-kitab ulama itu kan dia memang apa yang ada di dalam benak pikirannya, kemudian beliau tulis tanpa menyebutkan ayatnya, karena seperti idenya itu mengalir, ditulis saja. Oleh karena itulah ulama berikutnya kemudian ada namanya filologi, kajian filologi, tahqiq turos. Kemudian membaca membaca tulisan tangan. Makhtutat kitab Ihya Ulumuddin kan juga tersebar dulu. Ada yang di Mesir, Misriyah, kemudian juga karena ada di Perancis juga, di Paris, di beberapa tempat.
kemudian terus diteliti, jadikan satu, kemudian dibaca, dan juga ditahqiq. Maka kalau kita mendapatkan kitab turos yang ditahqiq oleh ulama, itu bisa beda-beda muhakkik, bisa jadi nanti beda keterangan juga. Nah, kalau misalkan yang keterangan tetap adalah seperti ayat ini berarti mengambil dari surat A, ayat yang kesekian, itu sudah jelas. Tapi kalau pendapat-pendapat, ini Imam Ghazali menisbahkan perkataan ini ada di dalam kitab ini, nama sekian-sekian. Nanti akan banyak ketika kita berada di halaman ini, Bapak. Di halaman yang berikutnya, wa amal akhbaru, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini wa yulhimhu rusydahu. Nah, nomor 1, ternyata ini adalah hadis. Ini adalah hadis. Hadisnya di mana? Di riwayat Imam Bukhari 71. Sebenarnya saya ngambil kitab Imam Bukhari. Saya cek di 71. Hadis yang ke-71, kita cek. Di sini ada hadis 71. Haddatsana Sa'id bin Ufairi qala haddatsana bin Wahb an Yunus an Ibn Shihab qala Humaid bin Abdurrahman sami'tu Muawiyah khatiban yaqulu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini wa innama ana qasimun wallahu yu'ti wal tazala hadhihi al-ammatu qa'imatan ala amrillahi la yahduruhum man khalafahum hatta ya'ti Allah hatta ya'ti amruhullah. Ini babnya yang ke-14, judulnya kitabnya Kitabul Ilmi, bab may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jadi di sini kalau yang referensi saya miliki sama. Kemudian disebutkan wa Muslim 1000 Sahih Muslim. Al-Wasalasun. Hadis yang 1037. Babnya adalah babun nahyi anil mas'alati. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, haddatsana Zaid bin al-Khubbab, akhbarani Muawiyah bin Salih, haddatsani Rabi'ah bin Yazid al-Dimashqi an Abdullah bin Amir Yahsubi qala sami'tu Muawiyah yaqulu iyyakum wa ahaditsa illa hadisan kana fi ahdi Umar fa inna Umar kana yukhifun nasa fillahi azza wa jalla sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Seperti itu. Yufaqihu fid din. Adapun tambahan wa ziyadatu wa yulhimhu rusydahu inda Tabrani fi kitab Al-Kabir itu 19 halaman ini wa Abu Naim fi Hilyah. Jadi ini adalah tahqiqannya. Ini ulama setelahnya yang menambahi. Jadi untuk memudahkan kita dalam memahami apa yang ditulis oleh Imam Ghazali, karena kecerdasan kita tidak seperti beliau, maka dengan ditampilkan hadisnya ini hadis atau ayat diperjelas di sini, itu adalah hadis, ada di Imam Bukhari, ada di Imam Muslim. Hadisnya juga nomor sekian-sekian. Saya pikir tadinya Imam Ghazali yang nulis itu, Ustaz. Dari ulama ini nama tahqiq, ditahqiq. Nah, matanya adalah apa yang berada di bukunya nggak ada nama ulamanya juga. Ulama yang mentahqiq di halaman covernya. Mana ya? Saya tidak mendapatkan karena kita udah dipotong. Nanti Ustaz Rafiq yang nyari. Oke. Jazakallah khair, Ustaz. Ustaz, ini saya mau sekedar sharing. Saya kan megang Ihya Ulumuddin versi berbeda. Jadi, tadi Ustaz Talkis bilang bahwa beda muhakkik, beda konten kan. Nah, jadi saya memperhatikan word by word ada pilihan kata yang berbeda, misalnya fadilah, di tempat saya fadl gitu. Kemudian hadis, kalau di situ dinomorin, misalnya kan di footnote, hadis ini dimuat dalam Sahih Bukhari nomor sekian. Di tempat saya versi ini tidak mencantumkan nomor hadis. Iya. Beda yang lain, kitab yang dipegang Ustaz Talkis itu merujuk ke mencarikan footnote ide-idenya. Jadi misalnya pikiran ini itu dikutip dari Abu Thalib Al-Maki. Nah, kitab saya enggak gitu. Cuman beda yang lain,
yang ini mencantumkan derajat hadisnya, yang itu enggak gitu. Oh, betul, sini nggak ada di yang kita share ini kan. Di tempat Ya, antum ada. kalau versi saya, misalnya ada hadis doif dijelaskan ada hadisun dhaifun gitu. Nah, jadi kembali ke yang disebut Talqis tadi, berbeda muhakkik itu artinya editor, maka bisa jadi ada perbedaan versi walaupun itu sifatnya tidak substantif gitu. Cuman cara dia menyajikan buku aja yang berbeda gitu. Punya saya terbitan Dar Ibnu Hazm. Kalau yang ini tadi adalah Darul Minhaj. Darul Minhaj. Darul Minhaj itu 10 jilid karena di tulisannya dibuat renggang dan besar-besar. Yang ini satu jilid tapi tebal 1.400 halaman. Makanya agak rapat dia. Itu kan agak gitu. Betul. Jazakallah khair Ustaz Rafiq atas tambahannya. Jadi, Bapak Ibu yang saya hormati, maka dengan demikian kita sampai halaman berapa nih? Halaman 21. Karena untuk pertemuan berikutnya nanti bahas berkaitan dengan masalah hadis, dalil-dalil dari hadis yang berkaitan dengan keutamaan ilmu, ya, keutamaan dengan ilmu. Ada 3 halaman, alhamdulillah. Nanti bisa dibaca-baca terlebih dahulu, sehingga nanti kita bisa menjelaskan terkait dengan hadisnya, kandungan hadisnya dari hadis itu. Ustaz mau nanya, Ustaz. Boleh. Ya, tadi kalau saya lihat ya, kalau pas dia tulisannya itu mengambil dari Al-Quran, dia kan harokatnya lengkap ya, memang sudah ada. Tapi ketika dia penjelasan gitu, ada yang sudah ada harokatnya, ada yang enggak. Itu apakah ada tujuannya ya? Jadi kadang ada harokatnya 1-2 gitu, tapi sebagian lagi enggak gitu. Ini kembali kepada penerbitnya, Ibu. Jadi kalau misalkan kita lihat tulisan Imam Ghazali pun nggak ada harokatnya. Ketika menulis ayat Al-Quran nggak ada harokatnya juga. Ya, kembali kepada penerbit bukunya. Termasuk juga pemilihan fontnya, jenis fontnya juga kembali pada penerbit. Maka ini dipilihkan yang terbitan dari Darul Minhaj, termasuk karena pertimbangan fontnya, ukurannya size-nya juga besar, kemudian ayat Al-Qurannya juga ada harokatnya. Kemudian ada beberapa kata yang berharokat, itu adalah inisiasi dari penerbit. Jadi di penerbit ada tim kemudian yang mengedit. Edit dalam artian adalah memberi harokat, termasuk juga titik sama komanya. Kalau kita lihat dalam makhtutat, tulisan tangan dari ulama terdahulu, kan memang kayak nggak ada titiknya. Tidak ada titik, ini berhenti, ini koma. Tapi ulama berikutnya untuk memudahkan dalam pembelajaran, pengajaran, kemudian dikasih koma. Dan ulama kan memang kecerdasannya luar biasa ya. Jadi bisa membaca keinginan dari berhenti di sini. Kadang tulisan bab kita yang tadi baca Kitabul Ilmi, kadang dia nyambung dengan tulisan yang sebelumnya. Jadi kalau tidak jeli, nanti bisa ke bawah. Mohon maaf sebentar, ada satu ini adalah contoh, misalkan kayak kitab kuning ya, kitab kuning. Mudah-mudahan nanti Mas Danang tertarik untuk membelinya. Jadi kitabnya kayak gini, Bu. Jadi dia lampiran-lampiran ini. Jadi lampiran ini dengan lampiran ini. Jadi lampiran-lampiran, kalau kita lihat tulisannya kecil-kecil. Ini tidak ada harokatnya. Tapi kalau ulama yang membaca ini tahu, oh ini berhenti. Meskipun tidak ada titik akhir kalimat, ini berhenti. Kenapa kok diberhentikan nggak ada titiknya? Karena kalimatnya maknanya sudah sempurna. Tidak perlu penambahan setelahnya. Dan setelahnya ini kalimatnya ini pembahasannya berbeda. Nah, kalau di tempat saya ini tidak ada titik komanya. Kita harus melihat. Ini contoh ini terkait dengan buku cetakannya malah dari Semarang, dari Karyata Putra, Maktabah Muhammadiyah Karya Putra. Jadi, itu contoh dari karya ulama kita terdahulu. Jadi kalau dikasih titik, dikasih harokat, alhamdulillah. Malah kita mencari yang ada harokatnya penuh, malah kalau ada yang dapat harokat penuh, bagus, bisa kita jadikan pelajaran juga. Kalau sini, ini standar. Tidak terlalu penuh harokatnya, dan juga tidak terlalu sepi harokat. Jadi Bapak Ibu selaku peserta nanti bisa membaca, kemudian masih nanda.
Malah yang bagus di sini adalah huruf terakhir itu ada harokatnya, Bapak Ibu. Kalau dengan perhatikan, huruf terakhir itu ada harokatnya. Hampir semua huruf terakhir ada harokatnya. Huruf kata-kata yang riskan, ini nanti kata ini menjadi subjek, predikat, objek, kemudian dijelaskan. Ini sebagai subjek. Tandanya apa? Ini harokatnya dhammah. Gitu. Faqala Rasulullahi, Rasul, lamnya di dhammah. Faqala, lamnya di fathah. Kenapa di belakang di fathah dikasih harokat? Karena depannya, kalau ada tulisan kata tersusun dari huruf ini, itu, dan ini, pasti bacanya seperti itu. Maka nanti, ini kan baru jam terbang kita baru pertama kali deh. Nanti untuk instingnya mulai apa ya? Antenanya mulai panjang. Kelima makin panjang, nanti insya Allah ini bacanya seperti ini. Kalau ada ro, sin, waw dan lam, ini rasul ini bacanya. Sekalipun nggak ada harokatnya, insya Allah. Mudah-mudahan target segini satu pasal ini, mudah-mudahan nanti sudah bisa mulai lancar. Yang nanti Mas Danang di Jakarta nanti bisa menyampaikan ceramah. Qala al-Imam Al-Ghazali fi kitabih Ihya Ulumuddin. Ditunjukkan boleh. Kita lanjutkan lagi nih untuk pekan depan, insya Allah. Pekan depan, insya Allah kita ada lagi halaman yang ke-22. Kita tetap pakai yang cetakan ini. Kita seragamkan dan diseragamkan. Kita seragamkan. Saya juga sudah ada punya coretan-coretannya juga. Saya juga coret-coret juga. Sama-sama belajar. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pertemuan yang pertama ini. Memang kita belajar bersama. Kalau ada yang punya informasi lebih, silakan berbagi. Dan juga kita saling bertanya juga tidak apa-apa untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Jazakumullah khair. Sampai ketemu besok pagi dengan pelajaran yang baru di kelas bahasa Arab. Kelas 1 ya, kelas grup 1. Ya. Grup 1 waktu Indonesia, waktu Indonesia Barat jam 7.30. Kemudian yang kelas 2 nanti malamnya. Kami malamnya, yaitu jam 8 malam. Seperti di Indonesia. Ya, di Indonesia. Standarnya adalah 1,5 jam, tapi tidak apa-apa sampai 2 jam, bahkan lebih juga tidak apa-apa. Asal Bapak Ibu kuat saja. Makin banyak tugas nanti. Terima kasih Ustaz Rafiq dan juga Bapak Ibu sekalian dalam kesempatan ini. Mari kita cukupkan dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita cukup dengan doa hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin dan surah Al-Asr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.